Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali para guru hebat. Apakah Bapak dan Ibu sudah tidak sabar untuk melihat keajaiban ular tangga tanpa layar, unplug coding beraksi di kelas? Di part 1, kita telah memahami mengapa pembelajaran tanpa layar, unplug coding, begitu revolusioner. Kita telah mengetahui bagaimana permainan ular tangga sederhana dapat mengajarkan konsep sequence, selection, repetition, dan debugging kepada anak-anak kita. Nah, sekarang saatnya kita masuk ke dapur. Di part 2 ini, saya akan mengajak Bapak dan Ibu menyelami 6 hari petualangan luar biasa yang akan mengubah cara anak berpikir selamanya. Bapak dan Ibu, ide bagus tanpa implementasi yang tepat sama seperti resep masakan tanpa cara memasaknya. Tidak akan menghasilkan apa-apa. Part 2 ini adalah jembatan emas antara konsep indah yang kita pelajari di part 1 dengan kesuksesan nyata di kelas. Setelah menonton part 2, Anda akan tahu persis apa yang harus dilakukan di hari pertama, kedua, hingga keenam, memiliki senjata rahasia untuk menghadapi berbagai tipe anak di kelas. Dapat menjelaskan kepada orang tua mengapa metode ini luar biasa. Siap mengubah kelas Anda menjadi laboratorium masa depan yang menyenangkan. Jadi, siapkan catatan Anda, karena dalam beberapa menit ke depan, kita akan menyelami detail implementasi yang akan mengubah cara Anda mengajar selamanya. Hari pertama, papan ular tangga berubah menjadi peta pencarian harta karun literasi. Aturan khusus hari 1, kotak bersimbol agama, maju 2 langkah dan sebutkan tempat ibadahnya. Kotak wajah senang, maju 1 langkah dan ceritakan yang membuatmu bahagia. Kotak informasi, tetap di tempat dan ulangi informasi yang guru sampaikan. Kotak tantangan, tunjukkan ekspresi sesuai emosi yang disebutkan guru. Anak belajar sequence atau urutan saat bergerak kotak demi kotak, decision making atau pengambilan keputusan saat memilih strategi, dan debugging saat memperbaiki kesalahan. Hari kedua, angka-angka menari di atas papan ular tangga. Aturan khusus hari 2, kotak angka genap, maju sesuai mata dadu. Kotak angka ganjil, mundur 1 langkah. Kotak kelipatan 5, main lagi sekali. Kotak operasi hitung, selesaikan soal untuk mendapat bonus langkah. Di sini anak belajar pattern recognition, mengenali pola, logical thinking, berpikir logis, dan conditional statements, pernyataan bersyarat. Jika angka genap maka maju, jika ganjil maka mundur. Inilah dasar programming sesungguhnya. Hari ketiga, papan ular tangga berubah menjadi laboratorium ilmuwan cilik. Aturan khusus hari 3, kotak eksperimen. Lakukan eksperimen mini sesuai kartu. Kotak prediksi, tebak hasil eksperimen untuk maju. Kotak observasi, amati dan jelaskan yang kamu lihat. Kotak kesimpulan, jelaskan mengapa ini terjadi. Anak belajar hipotesis testing atau pengujian hipotesis, systematic thinking atau berpikir sistematis, dan iteration atau pengulangan eksperimen. Konsep inti dalam pemrograman dan metode ilmiah. Hari keempat, saatnya menjadi arsitek dan insinyur di atas papan ular tangga. Aturan khusus hari 4, kotak blueprint, gambar desain sebelum membangun. Kotak konstruksi, bangun sesuai rencana dalam waktu terbatas. Kotak testing, uji hasil karyamu, apakah berfungsi? Kotak improvement, perbaiki jika ada yang kurang. Ini adalah pembelajaran project management dan software development cycle dalam versi anak-anak. Mereka belajar planning, implementation, testing, dan debugging persis seperti programmer sungguhan. Hari kelima, teknologi bertemu dengan kebijaksanaan di papan ular tangga digital. Aturan khusus hari 5,
Kotak gadget. Lakukan aktivitas digital sesuai kartu. Kotak cyber safety. Jawab pertanyaan keamanan digital. Kotak innovation. Ciptakan ide teknologi untuk membantu kemandirian. Kotak digital ethics. Pilih tindakan yang benar dalam skenario digital. Anak belajar input proses output thinking, decision trees atau pohon keputusan, dan ethical programming. Memahami bahwa teknologi harus digunakan dengan tanggung jawab. Hari terakhir adalah grand finale, festival kreativitas dengan ular tangga seni dan olahraga. Aturan khusus hari 6, kotak talent. Buat karya seni spontan dalam 2 menit. Kotak spotlight. Tampilkan bakat dengan percaya diri. Kotak koreografi. Ciptakan gerakan sesuai musik. Kotak galeri. Apresiasi karya teman dengan kata-kata indah. Ini mengajarkan creative algorithms, user interface design, dan presentation skills. Skill yang dibutuhkan programmer modern. Penilaian dalam ular tangga tanpa layar ini sangat alamiah dan menyenangkan. Observasi langsung. Guru mengamati bagaimana anak berpikir sebelum bergerak. Apakah mereka merencanakan strategi atau bertindak impulsif? Performance assessment. Melihat bagaimana anak menyelesaikan tantangan di setiap kotak. Ini menunjukkan pemahaman mereka terhadap konsep. Peer assessment. Anak-anak saling memberikan feedback, mengajarkan communication skills yang penting dalam programming. Self-reflection. Di akhir permainan, anak merefleksikan strategi apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki. Inilah debugging thinking. Untuk kesuksesan implementasi, ingatlah, mulai sederhana. Hari pertama, fokus pada aturan dasar. Complexity bertambah bertahap. Buat visible. Gunakan warna-warna cerah dan simbol jelas. Visual programming dimulai dari visual thinking. Encourage verbalization. Minta anak menjelaskan langkah mereka. Aku akan ke kotak ini karena... Ini melatih pseudocode thinking. Celebrate mistakes. Setiap kesalahan adalah pembelajaran debugging yang berharga. Dokumen journey. Foto dan video proses bermain untuk portofolio dan refleksi. Pembelajaran tanpa layar ini sejalan sempurna dengan kurikulum Merdeka, khususnya dalam membangun 8 dimensi profil lulusan berdasarkan Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025. 1. Keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Anak belajar bersabar saat turun ular, mensyukuri keberhasilan naik tangga, dan berlaku jujur dalam permainan sesuai nilai-nilai agama. 2. Kewargaan. Menghormati aturan permainan, menghargai perbedaan strategi teman, dan membangun rasa cinta tanah air melalui permainan tradisional. 3. Penalaran kritis. Menganalisis pola permainan, memprediksi konsekuensi setiap langkah, mengevaluasi strategi yang efektif, dan memecahkan masalah logis. 4. Kreativitas. Menciptakan strategi unik, mengekspresikan diri dalam tantangan seni, dan menemukan solusi inovatif untuk setiap situasi permainan. 5. Kolaborasi. Saling membantu teman yang kesulitan, berbagi strategi, bekerja sama dalam tim, dan merayakan keberhasilan bersama. 6. Kemandirian. Mengambil keputusan sendiri di setiap langkah, bertanggung jawab atas pilihan, dan tidak mudah bergantung pada bantuan orang lain. 7. Kesehatan. Menjaga kebersihan alat permainan, bergerak aktif selama bermain, dan memahami pentingnya kesehatan fisik dan mental. 8. Komunikasi. Menyampaikan strategi dengan jelas, mendengarkan instruksi dengan baik, dan berinteraksi efektif dengan teman selama permainan. Pembelajaran berdiferensiasi. 1 papan ular tangga, berbagai level tantangan sesuai kemampuan anak. Asesmen formatif. Penilaian terjadi secara natural selama bermain, tidak menakutkan anak. Pembelajaran bermakna. Setiap langkah terhubung dengan kehidupan nyata dan perkembangan berpikir logis.
Bapak dan Ibu guru terkasih, bayangkan 10 tahun ke depan ketika anak-anak ini sudah dewasa. Mereka akan hidup di dunia yang semakin digital, di mana computational thinking adalah kebutuhan dasar seperti membaca dan menulis. Melalui permainan ular tangga sederhana hari ini, Anda sedang membekali mereka dengan problem-solving mindset yang akan berguna dalam profesi apapun. Logical thinking yang membuat mereka unggul dalam menghadapi tantangan. Systematic approach yang mengajarkan mereka tidak mudah menyerah. Collaborative spirit yang penting di era kerja tim. Ingatlah, setiap langkah kecil di atas papan ular tangga adalah langkah besar menuju masa depan yang cerah. Setiap tawa dalam permainan adalah investasi untuk generasi yang cerdas dan mandiri. Anda bukan hanya mengajar anak bermain, Anda sedang membangun calon-calon programmer, scientist, engineer, dan pemimpin masa depan. Dan yang terpenting, Anda melakukannya dengan cara yang paling alami bagi anak, bermain. Mari kita ciptakan generasi yang tidak hanya melek teknologi, tetapi juga bijak menggunakannya. Selamat bermain dan mengajar dengan penuh cinta. Bapak dan Ibu telah menyelesaikan perjalanan luar biasa ini. Dalam 15 menit terakhir, kita telah menjelajahi 6 hari transformasi yang akan mengubah tidak hanya cara anak belajar, tetapi juga cara mereka berpikir untuk selamanya. Bayangkan, besok pagi ketika Anda masuk kelas dengan papan ular tangga ajaib ini, mata anak-anak akan berbinar, tawa mereka akan memenuhi ruangan, dan tanpa mereka sadari, otak kecil mereka sedang dilatih untuk menjadi problem solver masa depan. Anda tidak hanya mengajar, Anda sedang menanam benih kejeniusan di setiap langkah kecil mereka di atas papan ular tangga. Sekarang, saya punya permintaan khusus untuk Bapak dan Ibu guru luar biasa. Like video ini jika Anda merasa terinspirasi dan siap mengimplementasikan pembelajaran tanpa layar di kelas. Komen di bawah, ceritakan pada kami, hari mana yang paling Anda nantikan untuk diterapkan? Apa tantangan terbesar yang Anda hadapi di kelas? Bagaimana reaksi anak-anak ketika melihat ular tangga raksasa? Subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan tutorial-tutorial revolusioner lainnya. Share video ini kepada rekan guru, kepala sekolah, bahkan orang tua murid. Mari kita sebarkan virus positif pembelajaran yang menyenangkan ini ke seluruh Indonesia. Dan tunggu dulu, ada bonus spesial untuk Anda yang serius ingin mengimplementasikan metode ini. 1. Template modul ajar lengkap dengan RPPH 6 hari. Tinggal download dan siap pakai. 2. Panduan membuat papan ular tangga dengan budget minimal. 3. Rubrik penilaian yang sesuai dengan kurikulum merdeka atau nasional. Semua gratis. Klik link di deskripsi video atau berikan komentar siap implementasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.